diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang pada hakikatnya manusia itu dhaif. Kan manusia itu lemah, dhaif, berbeda dengan gunung. Kalau gunung kan keras, kalau gunung kan dari batu, kering. Nah, itu awal ciptaannya, asal ciptaannya memang seperti itu. Tapi kalau manusia dhaif, Allah ciptakan dari apa? Ma'watin. Allah ciptakan daripada air dan daripada tanah. Itu Allah menciptakan manusia. Nah, seandainya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada gunung, Allah taruh ma'ani Al-Quran tersebut, maka gunung itu akan takut dengan Allah. Nah, gunung tersebut akan pecah. Nah, walaula ghaflatal qulub, kalau bukan karena sering lalainya hati, wa qaswatuha, dan karena sebab kerasnya hati, wa qillatu ma'rifatuha, dan sedikitnya pengenalan kepada Al-Quran tersebut, bi'azamatillah, dengan sebab pengagungan kepada Allah wa azzu wa jalaluh, dan keagungan Allah dan kemuliaan Allah. Jadi semua itu sebabnya, sebab musabab kenapa orang itu dia kurang ta'zim dengan Al-Quran, tanpa ada penghormatan dengan Al-Quran, tidak ada rasa memuliakan di dalam hati kepada Al-Quran. Semua itu sebabnya karena apa? Karena sebab ghaflah, kebanyakan lupa, kebanyakan lupa. Jadi sebab musababnya orang itu dia tidak bisa ta'zim dengan Al-Quran karena kebanyakan lupa dengan Allah. Sampai-sampai ketika dia itu berhadapan dengan Al-Quran, sampai-sampai dia berhadapan dengan kalam Allah, dia masih belum sadar. Artinya orang yang tidak ta'zim itu, tidak memuliakan dengan Al-Quran itu, artinya orang itu tidak sadar karena kebanyakan ghaflah, karena kebanyakan lalai. Ya, qaswatuha, karena saking udah kerasnya dia punya hati, akhirnya ma'ani Al-Quran, apa yang dibaca itu tidak membekas di dalam hati. Ya, bahkan ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha tinggi, itu sudah apa? Sudah benar-benar pudar di dalam hatinya. Sehingga apa? Sehingga Al-Quran yang dibaca, Al-Quran yang ada di hadapannya dia itu enggak memberi bekas di dalam hatinya. Nah, ini kalau sudah sampai batasan-batasan seperti ini butuh mu'alajah. Artinya kita harus benar-benar mengobati batinnya kita. Jauh dari kelalaian, ya, harus selalu lagi mendekatkan diri kepada Allah, duduk di dalam majelis-majelis yang baik, dekatin orang baik. Biar apa? Biar hatinya kita itu kembali bercahaya. Karena apa? Karena Allah saja mencontohkan dalam Al-Quran, kalau Al-Quran itu diturunkan kepada gunung, maka gunung itu akan takut kepada Allah. Nah, ini Al-Quran dibaca oleh manusia, Allah turunkan melalui Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ketika dibaca oleh orang, apa? Tidak ada takutnya. Padahal dalam Al-Quran ada peringatan, ada larangan. Padahal itu adalah kalam Allah, tapi sedikit pengagungannya, sedikit pemuliaannya dengan firman Allah. Semua itu karena sebab ghaflah, seringnya kita lupa dengan Allah. Wa qaswah, karena sebab apa? Karena sebab hati itu sudah memang benar-benar keras. Dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala itu sudah enggak berhadir lagi di dalam hati orang tersebut. Wal iyadu billah, kita berlindung kepada Allah daripada
sifat-sifat yang seperti itu. Wa qala ta'ala fi wasfil khashi'in min ibadihi inda tilawati kitabih. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran menyifatkan tentang hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang ketika mengaji itu dia takut kepada Allah. Itu dalam Al-Quran Allah menaruh sifat-sifat hamba-hambanya yang ketika mengaji takut kepada Allah. Allah mengatakan, innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhruna lil azqani sujada. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, innal ladzina utul ilma, bahwasanya orang-orang yang diberikan ilmu min qablihi, sebelum daripada nabi-nabi terdahulu, idza yutla alaihim, apabila mereka itu dibacakan tentang ayatnya Allah. Jadi orang-orang terdahulu itu, umat-umat terdahulu itu kalau dibacakan Al-Quran, nah itu seperti apa? Yakhruna lil azqani sujada, maka mereka kalau dibacakan ayat Allah, mereka menyungkurkan kalau bahasa kita, atau menundukkan wajah mereka sujada untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.